Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan materi kelas 10 biologi semester 1. Kali ini kita masuk pada bab bakteri. Pada bab ini kita akan membahas dari klasifikasi bakteri, ciri dan struktur, dan juga peranannya. Pertama, ciri dari bakteri. Ciri bakteri adalah unicellular, artinya satu sel. Satu sel. Kemudian, ciri selanjutnya prokariot atau tidak memiliki membran inti. Kedua ciri ini merupakan pembeda antara, eee, kingdom yang termasuk virus dan protista. Ukuran bakteri secara umum mikroskopis atau dapat diamati menggunakan mikroskop berkisar antara 0,1 sampai 5 mikrometer, sehingga masih bisa diamati menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian ciri lainnya yakni memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan dan membran plasma yang mengandung lipid dan ikatan ester. Kedua ciri ini tergolong pada ciri dari eubakteria atau bakteri sejati. Kita perhatikan struktur dari bakteri. Pertama ada flagel yang merupakan alat gerak. Yang kedua ada membran luar yang dimiliki oleh bakteri gram negatif. Yang ketiga ada seks pili yang bermanfaat untuk menghubungkan dengan bakteri lain pada saat konjugasi atau reproduksi seksual. Yang keempat ada mesosom untuk proses respirasi dari bakteri. Kemudian yang kelima ada ribosom, tempat sintesis protein, karena ribosom ini kalau di eukariot sudah menempel ya eee, di pada di retikulum endoplasma, tapi kalau karena dia tidak memiliki membran inti, materi genetiknya tidak memiliki membran inti, maka ribosom juga, berada di sitoplasma. Kemudian yang selanjutnya ada membran sel. Yang ditunjukkan membran sel ini adalah pembungkus, dari sitoplasma. Kemudian nomor 7 ada plasmid, biasanya plasmid juga berbentuk bulat ya, lebih banyak yang berbentuk bulat, sebagai DNA ekstrakromosomal. Kemudian yang ke-8 adalah kapsul. Kapsul ini berperan dalam perlindungan bakteri dan juga pada saat koloni. Jadi ada misalnya Diplococcus itu kan bakterinya 2. Nah, itu dihubungkan dengan adanya kapsul. 2 sel dihubungkan dengan adanya kapsul. Yang ke-9 dinding sel, ini lapisan yang mengandung peptidoglikan, dan yang ke-10 ada nukleus atau materi inti. Nah, berdasarkan bentuknya, kalau bakteri ada yang berbentuk bulat. Nah, kalau satu disebut kokus atau monokokus. Kemudian yang kedua Diplococcus, kemudian yang ketiga Diplococcus pneumococcus, ini kalau ini encapsulated ya tadi ya saya bilang, kapsul itu berfungsi untuk, menghubungkan dengan bakteri lain atau sel bakteri lain. Kemudian ada yang berbentuk seperti rantai Streptococcus, kemudian Serkina berbentuk, sarjina atau membentuk seperti kubus, ada berbentuk tetrat atau terisi dari 4, ada juga yang Staphylococcus. Staphylococcus, bergerombol seperti itu ya. Kemudian ada dari bentuk batang. Dari bentuk batang ada Cocoba Coccobacillus ya setengah bulat, setengah lonjong. Kemudian ada Bacillus yang berbentuk seperti batang, Diplobacil, Streptobacil yang seperti rantai, eee, Palisades, berarti bentuknya seperti palisade ya. Kemudian ada juga bentuk lainnya seperti Vibrio atau Vibrio saja. Kemudian ada helix, ada yang seperti spiral, filamen, dan spiroset. Nah, ini berdasarkan letak posisi flagel. Kalau yang satu saja monotrik, 2 di sisi yang berbeda namanya amfitrik. Yang kalau satu banyak di satu sisi saja namanya lofotrik.
dan ada di sama-sama ini Lofutrik ya, F. Dan yang terakhir Peritrik. Peritrik. Nah, berdasarkan cara hidup, cara memperoleh makanannya, bakteri dibagi menjadi autotrof dan heterotrof. Autotrof terbagi menjadi fotoautotrof dan kemoautotrof. Contoh fotoautotrof adalah bakterioklorofil, bakteriopurpurin, contohnya lainnya yaitu cyanobacteria. Kemudian kemoautotrof, kalau yang kemoautotrof berarti mereka memperoleh makanan dari menguraikan seperti nitrogen yang ada di udara atau di tanah. Contohnya nitrosococcus, nitrosocastis, nitrosomonas, nitrospira. Kemudian berdasarkan heterotrof ada yang saprofit. Saprofit ini bisa hidup di sisa makanan, sisa makhluk hidup lain atau makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya Escherichia coli yang hidup di tubuh kita sebagai mengurai sisa makanan kita dan juga menghasilkan vitamin K. Ada Tibacillus nitrificans juga mendapat dari nitrit, kemudian Clostridium semoragheus, sulfuricans, Beta-Bacterium ruminatum, Beta-Bacterium omelianski. Ini biasanya ada di perut hewan ruminansia yang menguraikan bakteri metan. Kemudian yang terakhir ada yang bersifat parasit. Nah, yang parasit ini ada yang bersifat patogen dan apatogen atau yang bersifat menyebabkan penyakit dan tidak. Contohnya Borrelia SP. Kemudian, oh ya ini, berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen ada tiga. Yang pertama aerob, berarti bakteri itu membutuhkan oksigen. Kalau digambarkan dalam bencana yang aerob, dia akan ada di atas sini ya. Kemudian kalau yang anaerob, nah anaerob ada tiga, anaerob obligat, anaerob aerotoleran, dan aerob fakultatif. Kalau yang anaerob obligat berarti dia sepenuhnya tidak bisa hidup. Kalau ada oksigen dia malah mati. Kemudian anaerob aerotoleran itu dia masih bisa melindungi dirinya dari oksigen meskipun sedikit. Kemudian yang fakultatif ini bakteri ini bisa hidup eh, bermacam-macam, kadang dapat aerob, dapat secara anaerob. Kemudian yang terakhir mikroaerofilik ini bisa hidup dengan sedikit saja udara. Ini berarti harus ditutup ya. Oh, kalau yang aerob obligat juga harus ditutup. Dia nggak bisa terkena udara. Nah, gitu kurang lebih ilustrasinya. Nah, untuk perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram positif itu pertama dia memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal sebanyak 40 lapisan. Kemudian dia juga zat kimianya terdapat asam tikoat dan teikuronat. Kemudian kalau yang bakteri gram negatif, dia hanya 1 sampai 2 lapisan peptidoglikan dan mempunyai selaput luar atau membran luar dan juga lipo yang tersusun atas lipopolisaccarida dan lipoprotein dan protein atau disebut lipoprotein dalam selaput luarnya. Bagaimana pewarnaannya? Kita lihat video ini.
Pertama, carut ozon dipanaskan pada api bunsen dan diangin-anginkan. Setelah itu diambil inokulum tunggal dengan menggoreskan pada kaca preparat. Ambil sedikit aquades dengan jarum ozon tadi, kemudian diratakan pada kaca preparat. Nah, fungsinya untuk merekatkan. Selanjutnya dipanaskan atau difiksasi. Nah, fungsinya untuk menguapkan sebagian air dan merekatkan inokulum ini di atas kaca preparat. Selanjutnya ditetesi oleh kristal violet. Dan dia akan berikatan dengan membran sel yang bersifat asam karena sifat dari kristal violet ini dia bersifat basah. Nah, dalam hal ini bakteri yang memiliki membran sel yang bersifat asam itu dari golongan gram positif karena dia memiliki peptidoglikan yang tebal atau peptidoglikan multilapis. Kemudian setelah tadi kita teteskan kristal violet, selanjutnya kita bilas menggunakan aquades mengalir. Nah, setelah itu kita keringkan sedikit menggunakan tisu di sekitar area. Nah, selanjutnya kita tetesi dengan Google iodine. Jadi fungsi dari Lugol iodine dia adalah membantu pengikatan warna kristal violet oleh mikroorganisme target. Kemudian kita bilas menggunakan aquades mengalir lagi untuk membilas Lugol iodine. Setelah itu kita bilas menggunakan etanol. Nah, ini dia fungsinya untuk membantu melarutkan kelebihan dari sisa warna kristal violet. Jadi kita alirkan sampai tidak ada sisa warna dari kristal violet. Setelah itu kita keringkan sekitar area. Kita bilas kembali menggunakan aquades untuk menghilangkan sisa dari etanol. Selanjutnya kita teteskan dengan pewarna safranin. Nah, fungsi dari safranin ini sendiri, jadi safranin dia berfungsi sebagai pewarna sekunder. Nah, dalam hal ini dia fungsinya untuk mewarnai kembali bakteri-bakteri yang tidak menyerap warna dari kristal violet. Nah, dalam hal ini dia termasuk ke dalam golongan bakteri
Oke, jadi intinya kalau yang bakteri gram negatif akan berwarna merah karena terwarnai oleh safranin. Dan bakteri gram positif akan berwarna ungu karena terwarnai oleh kristal violet. Selanjutnya kita bahas pada ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Kalau berdasarkan Archaebacteria artinya dia adalah bakteri purba, sementara Eubacteria adalah bakteri sejati. Perbedaannya adalah dinding selnya. Kalau yang Archaebacteria, dia memiliki pseudopeptidoglikan. Kemudian dia juga lapisan membran selnya. Kalau yang Archaebacteria terdiri atas lipid dengan ikatan ether. Nah, kemudian RNA polimerasenya lebih dari satu jenis. Pertumbuhan tidak terhambat antibiotik. Kemudian reproduksinya aseksual, transfer gen horizontal. Kalau Archaebacteria ada yang hidup di tempat yang tinggi metana, jadi metanofilik. Kalau tinggal di tempat yang tinggi garam, halofilik. Terus kemudian kalau yang tinggal di tempat yang suhu tinggi, termofilik. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas reproduksi aseksual dari bakteri. Jadi kalau reproduksi aseksualnya dihasilkan menjadi dua anak dari satu sel melalui proses pembelahan binar. Tujuan dari pembelahan binar ini memperbanyak jumlah sel. Ya, kalau di matematika ada rumusnya 2N ya, tiap kali pembelahan. Kemudian untuk reproduksi seksualnya, yakni ada yang pertama adalah transformasi. Jadi bakteri yang sudah lisis tadi atau sudah mati akan mentransformasikan DNA-nya yang bebas ada di luar masuk ke dalam bakteri yang baru. Kemudian bakteri yang baru tadi akan masuk dalam plasmid DNA dari bakteri. Kemudian yang kedua ada transduksi, yakni menggunakan bakteriofag sehingga muncul bakteri dengan profag. Dan yang terakhir dengan konjugasi yang menggunakan seks pilih. Nah, tujuan dari reproduksi seksual ini kita lihat tidak menghasilkan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah bakteri aslinya. Karena tujuan dari reproduksi seksual adalah untuk memperkaya materi genetik. Nah, kita masuk pada peranan bakteri. Ini contoh-contoh dari bakteri yang menyebabkan penyakit. Kalau di gambar ini ada bakteri TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ada lagi Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycobacterium leprae, dan Clostridium tetani sudah ya tadi di atas. Nah, ini contohnya ya. Bisa kalian pause dan baca sendiri. Kemudian ini yang menyebabkan dampak negatif pada pertanian, misalnya eh, salmonella yang biasanya ada di makanan kaleng itu yang sudah basi. Kemudian ada juga Xanthomonas oryzae yang menyebabkan penyakit kresek, Xanthomonas completis pada tempat kubis, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, kalau ini berdasarkan peran positifnya. Nah, Escherichia coli dalam tubuh kita itu bermanfaat ya untuk membusukkan makanan dan menghasilkan vitamin K.
Ada juga berbagai jenis lactobacillus sebagai agen probiotik. Ada Lactobacillus casei untuk keju, Lactobacillus pulcheri, ada Lactobacillus eh, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, dan lain sebagainya. Nah, seperti untuk pembuatan nata de coco, ada Acetobacter dan lain sebagainya. Lihatlah banyak makanan fermentasi yang kita gunakan menggunakan bakteri itu. Nah, ini pada bakteri yang bermanfaat pada pertanian kebanyakan digunakan untuk menambatkan nitrogen yang ada di udara. Nah, ini macam-macam nama bakterinya bisa kalian pause dan kalian baca sendiri. Nah, maka kita harus kembali mengingat bahwa semuanya itu bermanfaat untuk kita. Kita berpikir kalau bakteri itu negatif. Oh, ternyata tidak. Ternyata Allah telah bersabda pada surat Al-Imran ayat 191 bahwa Allah yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka berilah kami dari siksa neraka." Tidak ada bakteri yang diciptakan sia-sia di muka bumi ini. Masya Allah. Oke, kita masuk latihan soal yang pertama. Gambar di bawah ini menunjukkan mikroskopis dari beberapa jenis bakteri. Identifikasi jenis bakteri tersebut berdasarkan morfologinya. Nah, ini apa yo? Betul sekali. Ini adalah Streptococcus yang bentuknya seperti rantai. Kalau kokus bulat saja ya, biasanya bunuh itu satu-satu. Basil berarti bentuknya seperti batang. Spilum seperti spiral. Dan basil berarti kokus tapi seperti kokus yang panjang, agak panjang. Pertanyaan selanjutnya, seorang peneliti menemukan mikroorganisme yang hidup di Laut Merah yang terkenal atas salinitas yang amat tinggi. Berdasarkan deduksimu, ciri yang mungkin dimiliki oleh mikroorganisme tersebut dan kelompok bakteri yang tipe umum kira masuk dalamnya adalah dia pasti Archaebacteria. Nah, disebut apa tadi bakterinya? Halophilic. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Seorang peneliti menemukan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglycan yang sangat tebal dan tambahan membran luar. Bagaimana bakteri diklasifikasikan? Nah, kalau yang tebal berarti apa? Berarti gram positif. Nah, tapi membran luar. Kalau membran luar, biasanya itu, ini soalnya agak membingungkan ya. Kalau membran luar, cirinya dari yang negatif. Kita anggap saja ini saja ya. Oke. Kemudian ciri yang selanjutnya, bagaimana cara hidup cyanobacteria yang membedakannya dari bakteri lainnya. Cyanobacteria kalau masih ingat, dia dapat menghasilkan makanan sendiri karena memiliki klorofil. Pabrik makanan ingin mencegah pertumbuhan bakteri pada produknya. Mana metode yang paling efektif untuk penanggulangan bahaya bakteri untuk mencegah kontaminasi produk makanan? Pemanasan, sterilisasi. Nah, demikian presentasi dari kita. Semoga berhasil dalam ujian kali ini. Manfaat waktumu untuk belajar secara maksimal. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.